Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama Ustadz Arif Setiadi, Mathematic Teacher of SMP IT Islahul Ummah Prabu Muli. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan pembelajaran mengenai Teorema Pitagoras bagian kedua, yaitu penerapan Teorema Pitagoras. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So, siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kalian menonton video ini, kalian akan bisa menerapkan Teorema Pitagoras pada bangun datar, menerapkan Teorema Pitagoras pada bangun ruang, menerapkan Teorema Pitagoras pada kehidupan sehari-hari. Mari kita mengingat kembali bagaimana Teorema Pitagoras. Pitagoras identik dengan segitiga siku-siku, di mana terdapat A, B, dan C, dengan pemberlakuan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, dengan keterangan C merupakan sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku, yaitu sisi terpanjang atau hipotenusa, dan yang A dan B merupakan sisi yang menempel pada sudut siku-siku. Yang pertama, penerapan Teorema Pitagoras pada bangun datar. Di sini ada soal, sebuah persegi panjang ABCD dengan panjang AB sama dengan 20 cm dan panjang BC sama dengan 15 cm. Tentukan panjang diagonalnya. Penyelesaiannya, mari kita ilustrasikan dengan gambar berikut. ABCD, persegi panjang, dengan AB 20 cm dan BC 15 cm. Yang ditanya adalah diagonal. Kita ambil di sini diagonal AC. Maka AC merupakan diagonal, yaitu sisi miring pada segitiga, dengan AC merupakan sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku pada B. Maka kita peroleh menggunakan AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 dengan AB yaitu 20 pangkat 2, kita tambah dengan 15 pangkat 2. AC pangkat 2 sama dengan 20 pangkat 2 sama dengan 400. 15 pangkat 2 adalah 225. Kita jumlahkan. AC sama dengan akar dari 625. AC sama dengan 25. Maka panjang AC adalah 25 cm. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah trapesium dengan PQRS dengan PS 13 cm, SR 14 cm, RQ itu 20 cm, dan panjang PT 5 cm. Hitunglah luas trapesium PQRS di atas. Penyelesaiannya, luas trapesium adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi, dengan jumlah sisi sejajar adalah RS dan PQ, RS dan PQ, serta tinggi adalah ST. ST tidak diketahui dan panjang PQ itu juga tidak diketahui. Maka kita akan cari panjang ST dengan rumus Teorema Pitagoras. Maka di sini ST ya tinggi, ST pangkat 2 itu sama dengan PS pangkat 2 dikurang PT pangkat 2. Karena ST itu merupakan tinggi ya. Jadi sisi miring kita kurangkan dengan alas. PS itu 13 cm pangkat 2 dikurang 5 cm pangkat 2. ST sama dengan 13 pangkat 2 adalah 169 dikurang 5 pangkat 2 adalah 25. Maka 169 kita kurangkan dengan 25 adalah 144. Kita akarkan. ST sama dengan 12 cm. Lalu kita akan mencari panjang PQ. Oke. PQ di sini yang kita butuhkan adalah panjang PQ, panjang PT sudah ada. Di sini ada sebuah segitiga UQR, ya. Artinya kita akan mencari panjang UQ dan TU itu sudah ada, yaitu TU sama dengan SR. Maka untuk RU itu sama dengan ST.
Maka kita akan mencari QU pangkat 2 sama dengan QR pangkat 2 dikurang RU pangkat 2. Maka QR-nya adalah 20 cm, jadi 20 pangkat 2 dikurang RU-nya tadi, itu sama dengan 12 cm ya, karena sama dengan ST. 20 pangkat 2 adalah 400, dikurang 144. 400 dikurang 144 adalah akar 256, langsung kita akarkan. Maka QU sama dengan 16 cm. Lalu, kita cari panjang PQ. PQ kita jumlahkan 5 ditambah 14 ditambah 16. PQ sama dengan 35 cm. Maka, tinggal kita masukkan nilainya. L sama dengan setengah. Kita kalikan dengan RS tadi 14. Ditambah PQ-nya 35 cm. Dikali ST-nya tadi 12 cm. Maka, kita jumlahkan yang dalam kurung setengah dikali 49 dikali 12. Maka kita coret 12 bagi 2, 6. Maka 49 kali 6, L sama dengan 294 cm pangkat 2. Yang kedua, penerapan teorema Pythagoras pada bangun ruang. Di sini ada soal. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Hitunglah panjang BD dan panjang diagonal HB. Oke, penyelesaiannya. Di sini ada panjang BD. Kita lihat segitiga ABD. BD merupakan sisi miring ya, atau diagonal bidang untuk sisi alas ya. Maka akan kita gunakan rumus di atas. BD pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah AD pangkat 2. Maka AB-nya tadi adalah 12 pangkat 2 ditambah AD-nya sama dengan BC, maka 9 cm pangkat 2. Lalu 12 pangkat 2 adalah 144 ditambah 81. BD sama dengan akar dari 225. BD sama dengan 15 cm. Lalu kita akan menghitung panjang diagonal HB. Kita lihat di sini. HB merupakan diagonal ruang. Perhatikan baik-baik. Garis hijau. Di mana membentuk sebuah segitiga yang berada di tengah-tengah. HB merupakan sisi miring, maka HB pangkat 2 sama dengan HD pangkat 2 ditambah BD pangkat 2. HD-nya adalah 8 pangkat 2, merupakan tinggi, ditambah BD-nya tadi 15 cm, dipangkatkan 2. 8 pangkat 2 adalah 64, ditambah 15 pangkat 2, 225. Langsung kita akarkan, 64 ditambah 225 adalah 289. HB sama dengan 17 cm. Maka untuk panjang BD adalah 15 dan panjang HB adalah 17. Next, soal yang kedua. Di sini ada sebuah limas. Alas limas di samping berbentuk persegi panjang dengan panjang AB sama dengan 12 cm dan BC sama dengan 10. Hitunglah A panjang TE, B panjang TO. Penyelesaiannya, perhatikan segitiga yang ini. TE merupakan sisi tinggi pada segitiga TEC. Ya. Berarti TC itu adalah sisi miringnya dan EC adalah alasnya. Maka yang kita ambil adalah TE pangkat 2 sama dengan TC pangkat 2 dikurang CE pangkat 2. Sisi miring dikurang sisi yang bawah. TC adalah 13 cm pangkat 2 dikurang CE itu adalah setengah dari BC, berarti 5 pangkat 2. 13 pangkat 2 adalah 169 dikurang 25, maka akar 144 adalah 12 cm. Lalu panjang TO dengan garis merah merupakan tinggi dari segitiga TOE. Perhatikan di sini, membentuk sebuah segitiga, di mana TO adalah tinggi, maka TE adalah sisi miring dan OE adalah sisi alas. Maka TO pangkat 2 itu sama dengan TE pangkat 2 dikurang EO pangkat 2. TE adalah 12 pangkat 2 dikurang EO itu adalah setengah dari AB, berarti 6 cm, 6 pangkat 2. 12 pangkat 2 adalah 144 dikurang 36. Kita akarkan 144 dikurang 36 adalah 108. 108 tidak bisa diakarkan atau hasilnya adalah bilangan desimal.
maka kita akan sederhanakan. 108 itu perkalian dari 36 dikali 3. Jadi 36 kita keluarkan atau kita akarkan. Akar 36 adalah 6 akar 3. Jadi cari perkalian yang salah satunya itu bisa kita akarkan. Ya. Jadi 36 dikali 3. Akar 36 adalah 6. 3-nya tetap. Next, penerapan teorema Pitagoras pada kehidupan sehari-hari. Ini sangat penting ya, karena matematika itu mencakup kehidupan sehari-hari. Sebuah pesawat sedang dalam persiapan mendarat dan berada pada ketinggian 0,9 km. Untuk menurunkan ketinggian pesawat sampai ke permukaan landasan, diperlukan jarak tempuh 1,7 km. Hitunglah jarak mendatar dalam pendaratan tersebut. Baik, di sini ilustrasi ada sebuah pesawat ya. Oke, penyelesaiannya di sini ada landasan ya. Ada sebuah pesawat ingin mendarat. Oke, mendarat. Tunggu di sana. Sudut-sudut B, T, dan U. Di mana BU-nya 0,9 km dan landasannya 1,7 km dari atas ya. Maka akan kita gunakan tetap teorema Pitagoras seperti ini. Maka kita akan mencari BT. BT merupakan alasnya atau landasan aspalnya ya. Berarti sisi miring kita kurangkan dengan tingginya. Artinya BT pangkat 2 sama dengan TU pangkat 2 dikurang BU pangkat 2. TU tadi 1,7 pangkat 2 dikurang BU-nya 0,9 pangkat 2. 1,7 pangkat 2 adalah 2,89. Kita kurangkan dengan 0,81. Kita kurangkan, lalu kita akarkan BT sama dengan akar 2,08. Hasilnya adalah BT sama dengan 1,44 km. Maka jarak permukaan landasannya adalah 1,44 km. Semoga korban Sriwijaya Air mendapatkan syafaat dan kedudukan yang terbaik di sisi Allah. Next, yang kedua. Di sini ada Pak Dani berencana akan mengecat tembok. Ini, oke, ini Pak Dani ya, sedang mengecat tembok. Bagian samping rumahnya seperti tampak pada gambar. Biaya pengecatan setiap meter persegi itu adalah Rp40.000. Hitunglah biaya yang dibutuhkan untuk mengecat tembok tersebut. Oke, di sini perhatikan penyelesaiannya. Di sini ada segitiganya ya. Oke. Di sini ada segitiganya, membentuk sebuah segitiga sama kaki dengan kaki-kakinya 6 meter ya. Dan tingginya adalah 3,6 meter. Maka di sini untuk menghitung biayanya kita perlu luas seluruhnya berapa ya. Berarti luas keseluruhan ya. Nah, di sini juga ada persegi panjangnya. Perhatikan baik-baik. Oke. Maka kita akan cari luas seluruh tembok. Artinya luas seluruh tembok itu adalah luas segitiga dan luas persegi panjang. Oke, luas segitiga kita jumlahkan dengan luas persegi panjang. Di mana luas segitiga itu adalah setengah dikali alas kali tinggi dan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Di sini kita membutuhkan alas, ya. Di mana adalah alas itu adalah garis yang berwarna kuning. Maka kita akan cari alasnya menggunakan teorema Pitagoras untuk segitiga ini, ya. Jadi setengah segitiga ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Maka ini yang akan kita cari. Alas. Oke, kita menggunakan teorema Pitagoras. Maka sisi miring akan kita kurangkan dengan sisi tinggi ya. Artinya A pangkat 2 sama dengan M pangkat 2 dikurang T pangkat 2. M-nya adalah miringnya 6 pangkat 2. T-nya adalah 3,6 pangkat 2. Maka 6 pangkat 2 adalah 36. Dan 3,6 pangkat 2 adalah 12,96. Hasilnya 23,04. A sama dengan 4,8. A-nya itu 2 ya. Nah, di sini. Jadi yang kita butuhkan itu adalah A-nya. Jadi ada 2 ya, 2 alas. Berarti sisi bawahnya atau kuning, garis kuning itu membentuk 2A, 2 alas ya. Artinya, kita lihat di sini setengah kita kalikan dengan 9,6 karena dia 2 posisinya tadi ya, A-nya, dikali tingginya itu 3,6 ditambah panjang kali lebarnya panjangnya 9,6 dikali lebarnya adalah 4. Maka kita coret itu menghasilkan 4,8. 4,8 dikali 3,6 ditambah 9,6 dikali 4. Hasilnya 17,28 tambah 38,4.
maka luas seluruh tembok adalah 55,68 meter persegi. Maka biayanya yaitu 55,68 kita kalikan dengan 40.000. Hasilnya adalah Rp2.227.000. Jadi biaya yang dibutuhkan adalah Rp2.227.000. Selanjutnya, giliran kalian untuk mengerjakan. Oke, di sini ada satu buah soal trapesium ya. Hitunglah luas trapesiumnya seperti yang tadi. Lanjut yang kedua ada limas seperti yang contoh bangun ruang tadi ya, sama. Lalu yang ketiga seperti yang barusan kita kerjakan tadi ya, mengecat tembok ya. Mamang Alex ini. Mamang Alex lagi mengecat. Baik, thanks for watching. Kita tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Aktifkan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.